Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Suasana pagi hari di kampung aku. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Lia Baru Panjaitan. Channelnya ibu rumah tangga yang men-share aktivitas sehari-hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Udah lama banget ya aku nggak ngonten, jadi sebelumnya aku itu mau sapa-sapa bunda-bunda dulu ya. Halo bunda-bunda, gimana kabar kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Tapi doaku pasti tetap sama. Aku akan selalu mendoakan kalian agar sehat-sehat, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya, yang pasti lebih disayang lagi lah ya sama pak suaminya. Dan karena masih di suasana lebaran, ini kan masih bulan Syawal, jadi aku itu mau memohon maaf ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk para penonton. Apabila selama aku ngonten itu ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang membuat hati para penonton itu tersinggung, aku mohon maaf lahir dan batin. Oke, lanjut aja share kegiatan aku pada hari ini ya, karena ini hari Senin, jadi aku itu cepat-cepat lah ya kerjaan seperti biasa. Dan ini hari pertama aku sekolah, aku pun merasa kayak dikejar-kejar karena udah beberapa hari libur, keenakan nyantai-nyantai, dan akhirnya kembali ke laptop lagi. Dan ini itu aku mau masak rempelo atau dalamannya ayam. Sebelumnya rempelo ini udah aku beli 2 hari yang lalu lah ya. Aku simpan di kulkas dan aku satukan bersama dengan ayam. Jadi tadi pagi begitu bangun cepat langsung aja aku rendam, karena kan kalau dimasukkan di freezer itu membeku. Nah jadi karena dia membeku aku rendam, makan waktu yang cukup lama juga sih ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting stok ada di rumah. Kalau stok ada di rumah, aku itu udah merasa nyaman banget. Jadi pagi-pagi itu ya langsung aja eksekusi bahan-bahan yang ada. Kalau nggak ada bahan-bahan yang aku stok di rumah, pagi-pagi itu harus ke warung cari sayuran. Dan kadang-kadang yang punya warungnya belum pulang belanja dari pasar pagi gitu. Kita harus nunggu lagi, sementara kita mau kerja, mau sarapan, susah banget. Jadi aku itu kalau udah masuk sekolah, aku harus mengutamakan yang namanya bahan-bahan dapur itu harus ready di rumah. Jadi begitu bangun tidur, selesai sholat subuh, kita langsung eksekusi ke dapur. Kira-kira bunda-bunda ada yang samaan enggak, atau emang bunda-bundanya gercep gitu bangun tidur langsung ke warung belanja terus masak? Kalau aku nggak bisa seperti itu bun, karena aku juga kerjaan itu nggak bisa satset-satset gitu ya, sedikit agak leto ya, agak lembek gitu kalau masalah kerjaan, jadi nggak bisa satset-satset. Dan rencana aku di sini aku mau sambal lado rempelonya, jadi aku campuri pakai kentang, karena kalau cuma rempelo aja mau 2 kilo pun itu nggak cukup ya, kayaknya pun kurang nyambung kok dia cuma rempelo aja yang kita sambal, harus ada campurannya. Dan ini dia udah aku rebus, udah mulai lembut, jadi aku mau goreng dulu kentangnya, setelah itu nanti aku goreng rempelonya. Dan kalau goreng kentang itu dia kan cukup makan waktu yang lama, jadi di sini langsung aja aku panaskan aja minyaknya pakai api yang besar. Gagal fokus ya bun sama kuali aku yang udah gosong seperti itu, tapi aku tetap bersyukur dan aku tetap make dia walaupun ada kuali-kuali yang lain, karena ini itu kuali dari aku pertama punya rumah sendiri. Jadi awal nikah itu aku kan tinggal bersama orang tuaku terkadang, terus terkadang di rumah mertua aku. Dan pada saat punya anak satu umur berapa bulan ya, masih 4 bulan lah sepertinya, lebih ya. Iya 4 bulan aku itu ngontrak, dan di situ aku
Beli kuali ini kuali pertama aku mulai dari nikah, ini kualinya udah berusia 11 tahun. Jadi aku sayang banget, aku belum buang dia walaupun kuali ini pinggirannya itu udah bolong gitu. Jadi dia kalau untuk masak nggak bisa masak yang banyak-banyak, masak yang full-full gitu nggak bisa karena dia itu udah bolong. Tapi aku tetap sayang karena ini bagi aku kuali yang bersejarah walaupun kosong, dan pegangannya itu udah hilang satu, atau kupingnya lah ya, kupingnya udah hilang satu. Tapi aku tetap menggunakannya karena aku bener-bener sayang dengan dia. Ini tuh bersejarah, waktu aku ngontrak aku pertama kali beli kuali itu ya kuali ini gitu Bun. Nah udah masak nih ya, remplonya udah mulai kering, tapi aku di sini nggak kering-kering banget ya karena juga jam udah menunjukkan aku harus berangkat sekolah, jadi aku harus sedikit mempersingkat waktu. Dan untuk anak-anak aku juga mereka itu makannya pakai telur aja tadi biar lebih cepat gitu. Lanjut aja, aku di sini mau buat bumbunya. Bumbunya itu aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan juga tomat. Kalau yang suka pedas boleh lah ya dimasukkan cabai kecilnya, tapi kita kan yang makan ada juga anak-anak. Kalau anak-anak sayurnya pedas, ntar makannya mereka nggak selera. Oh iya, kemarin aku kan ke pasar. Ini belanjaan aku 2 hari juga yang lalu ya. Setelah lebaran aku baru belanja ke pasar mingguan. Terus aku itu terkejut banget Bun, mendengar harga-harga yang mahal-mahal banget gitu ya. Kok setelah lebaran, kan lebarannya itu udah berlalu 1 minggu ya, 1 minggu lebih gitu. Kok masih pada mahal-mahal ya? Apa belum ada orang yang ke ladang atau gimana ya? Atau di tempat aku aja, gimana di tempat Bunda? Barang-barang perdapuran emang melambung tinggi ya? Yang biasanya kayak harga tomat itu di bawah 10.000, kalau sekarang itu di atas 10.000 harganya. Dan untuk cabai juga seperti itu. Untuk bawang juga, bawang itu per kilonya itu 60.000 bawang merah ya. Kalau bawang putih semalam aku nggak belanja jadi kurang tahu harganya. Apalagi untuk perikanan, waduh, ikan serba mahal semua Bun. Untuk ayam aja per kilonya 40.000, yang nggak biasanya seperti itu. Padahal kan suasana lebarannya udah selesai, tapi kok masih pada mahal. Aduh, auto mau jerit deh, duit 100.000 itu nggak nampak apa-apa. Tapi ya udah deh ya, namanya juga kebutuhannya kita beli juga, dan sebagai ibu rumah tangga kita yang harus pandai-pandai mengaturnya. Ya kalau misalnya biasa kita itu beli ikannya 1 kilo ya dikurangi aja setengah kilo, lebih banyak makan sayur mayur aja ya, karena sayur mayur itu harganya lebih miring daripada dunia perikanan. Nah nggak terasa akhirnya sambal lado, kentang, dan juga rempelo aku udah selesai. Nah jadi aku campuri biar dia itu lebih menyatu bumbunya ya. Dan ini aku mau salin ke piring dulu. Nggak tahu kenapa pada saat pengisian suara aku batuk-batukan nih. Lehernya terasa gatal, mungkin karena terlalu banyak minum es kali ya. Tada, ini dia udah jadi dan boleh lah untuk sarapan. Tapi aku di sini nggak mau sarapan karena aku nggak tahu kenapa nggak selera untuk sarapan karena terlalu pagi mungkin ya. Jadi aku makan pakai gorengan aja, makan gorengan aja. Dan aku pun berangkat sekolah. Di sekolah aku bertemu dengan anak-anak tercinta ya, kasih materi sedikit. Setelah itu kita pun mengadakan acara halal bihalal. Dan sebelum itu ini kan ruangan kelas 71 dengan 72 itu seperti aula, jadi dia bisa disekat, bisa dilebarkan kalau misalnya ada acara. Dan kita pun buka. Nah ini dia kue-kue lebaran yang dibawa anak-anak dari rumah. Aku mau pilih-pilih kue yang aku suka gitu ya, kayak nastar aku tuh suka banget. Dan ketepatan aku tuh nggak ada buat kue nastar, nggak ada buat kacang tojen, nggak ada buat kue kacang. Dan di sini tuh banyak banget, alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak murah rezekinya. Dan orang tuanya juga ya sehat-sehat ya, ibu-ibu yang udah ngizini anaknya bawa kue untuk ke sekolah, dan kami itu sangat berterima kasih.
Dan karena aku itu sukanya kue kacang, terus nastar dan juga pokoknya yang aku suka-suka aku pilih deh gitu. Dan ini acara halal bihalal kita pun kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kata sambutan dari Bu Kepsek kami. Mengikrarkan melaksanakan ya yang namanya acara salam-salaman, mudah-mudahan nanti dosa-dosa Dan saling bermaaf-maafan pun kita mulai. Nah, mohon maaf kembali aku ucapkan kepada rekan-rekan semua, baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin selama aku berkata-kata yang di dunia maya ini, atau selama aku bertingkah laku, perbuatan aku yang gak menyenangkan di hati kalian, aku mohon maaf. Di bulan yang suci ini, di bulan yang fitrah ini, aku ingin membersihkan diri kembali seperti fitrahnya yang dijanjikan Allah. Maka aku pun memohon maaf kepada kalian semua, kepada rekan-rekan yang di dunia nyata aku dan di dunia maya aku, karena yang namanya manusia itu tak lepas dari yang namanya salah. Dan di sini pun aku nggak tahu kenapa ya, hari ini tuh aku nggak bisa neteskan air mata, aku itu malah lebih senyum-senyum gitu. Padahal rekan-rekan aku itu mereka itu nangis gitu kan, meneteskan air mata, tapi akunya itu kok kayak senyum-senyum gitu, nggak tahu kenapa ya. Biasanya aku juga murah sedih, tapi kali ini kayaknya aku lebih bahagia kali ya di lebaran ini. Ya alhamdulillah lah ya, lebaran kali ini aku itu cukup target, alhamdulillah. Dan semoga kalian juga semua seperti yang aku rasakan. Oke, terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang udah mau singgah nonton video aku. Semoga video aku menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.